Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah air mata janda. Peristiwa kematian selalu menjadi dalam kehidupan. Saat kematian, kita merasa sedih dan merasa kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kisah Injil pun mengisahkan tentang peristiwa kematian yang dialami seseorang janda dari Nain karena kehilangan anaknya yang masih muda. Peristiwa kematian tersebut akhirnya berubah menjadi peristiwa kehidupan pada saat perjumpaan dengan Yesus. Perasaan sedih dan kehilangan si janda dan banyak orang menjadi rasa syukur, bercampur heran, kagum, bahagia berkat kehadiran Yesus dalam persoalan hidup mereka. Yesus hadir sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi janda miskin yang sedang hilang harapan karena anaknya meninggal dalam usia muda. Mujizat ini terjadi bukan karena iman ibu pemuda itu, juga bukan iman orang yang mengusung mayat pemuda itu. Ibu itu diam saja dalam kesedihannya. Dia tidak datang menyembah Yesus, lalu merengek-rengek meminta belas kasihan. Tetapi apa yang mendorong terjadinya peristiwa itu? Penginjil Lukas mencatat, melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Hati Tuhan tergerak melihat air mata janda tersebut. Bagi janda zaman itu, anak laki-laki tunggal merupakan harapan dan masa depannya. Dengan kematian anak tunggal ini, maka janda itu kehilangan harapan. Tuhan menanggapi kehilangan harapan ini dengan belas kasih. Ia menghibur wanita itu dengan kata-kata dan menata kembali harapannya yang hancur dengan membangkitkan anaknya. Tuhan melakukan ini tanpa diminta.
Ia peka melihat duka cita yang sedang menyelimuti hati janda tersebut. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa Ia selalu siap menolong keluarga, terutama para orang tua yang sedang mengalami keprihatinan, kesedihan, dan putus harapan. Para orang tua harus mengimani kuasa Yesus yang mampu membangkitkan anak-anak mereka dari kematian, baik kematian moralitas dan spiritualitas. Injil hari ini mengingatkan orientasi kehidupan kita, yakni Tuhan Yesus. Jadi, bila kita mulai merasa kehilangan harapan, menguapnya sukacita, tawarnya iman, masa depan seakan buntu dan hidup bagaikan rumah duka, percayalah bahwa Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kita dan memberikan rahmat yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.